Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regita Rizkiana Arifaningtyas Habib. Saya dari Prodi S1 Kebidanan semester 4 dengan NIM 2110101070. Di sini saya akan menjelaskan dalam bentuk video dari makalah yang telah saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah Islam dan Ipteks. Di sini saya membuat makalah dengan judul Hubungan Islam dan Sains pada Abad Pertengahan. Jadi perkembangan Islam itu pada abad pertengahan, yaitu pada tahun 1200 Masehi sampai dengan tahun 1800 Masehi, dilalui melalui 3 jalan untuk memperkenalkan ajaran Islam kepada masyarakat Eropa. Ketiga jalan tersebut yaitu yang pertama jalan barat, jalan tengah, dan juga jalan timur. Jalan barat itu dimulai dari Afrika Utara menuju semenanjung Liberia. Kemudian jalan tengah itu dimulai dari Tunisia. Kemudian jalan timur itu ketika tahun 1453 pasukan Islam yang dipimpin oleh Sultan Muhammad II menaklukkan Konstantinopel melalui Laut Hitam, kemudian dilanjutkan perjalanan menuju Wina dan Austria. Salah satu hasil yang bisa dilihat dan dirasakan dari berkembangnya Islam di abad pertengahan di Eropa tersebut adalah berkembangnya atau majunya ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Diakui atau tidak, ilmu pengetahuan dan kebudayaan di Eropa ini berbasis dari Islam itu sendiri. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu terjadi ketika dalam proses masuknya atau berkembangnya Islam pada masa abad pertengahan itu di Eropa, baik itu melalui perdagangan ataupun melalui peristiwa-peristiwa besar seperti perang salib yang terjadi pada abad pertengahan di Eropa itu sendiri. Kemudian dari proses itu semua ada beberapa sektor yang tumbuh atau yang muncul sebagai pengaruh dari perkembangan Islam pada abad pertengahan di Eropa. Jadi beberapa sektor tersebut diantaranya adalah sebagai berikut. Nah, sektor-sektor tersebut diantaranya pertama itu ada di bidang politik, yang kedua ekonomi dan sosial, kemudian ada di bidang kebudayaan dan bidang pendidikan. Nah, di sini saya akan menekankan di bidang kebudayaan dan di bidang kependidikan itu sendiri yang berkaitan dengan makalah yang saya buat dengan judul Hubungan Islam dan Sains di Abad Pertengahan. Nah, di sektor kebudayaan ini muncul beberapa nama, diantaranya yaitu Al-Farabi. Siapa Al-Farabi? Al-Farabi itu beliau menerjemahkan buku-buku dari Aristoteles, sehingga Al-Farabi ini dijuluki sebagai guru kedua, yang mana julukan guru pertama itu ditujukan kepada. Kemudian tokoh selanjutnya itu dikenal dengan Ibnu Rushd. Ibnu Rushd ini kalau di Eropa ini dikenal dengan nama Averroes. Nah, di Eropa sana pemikiran dari Averroes ini dikenal sebagai Averroisme, yaitu pemikiran tentang kebebasan berpikir. Kemudian selanjutnya yang tentunya sangat-sangat kita ketahui itu adalah Ibnu Sina. Siapa sih Ibnu Sina? Ibnu Sina adalah orang yang banyak menyumbangkan pemikirannya dalam bidang kesehatan, dan sampai saat ini bukunya yang sangat-sangat berpengaruh dalam bidang kesehatan dan kedokteran dikenal sebagai Al-Qanun fi at-Tibb. Jadi pada abad pertengahan ilmu Islam mengalami perkembangan yang sangat-sangat signifikan dan sangat beragam. Beberapa kesimpulan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan Islam pada abad pertengahan diantaranya ialah yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Abad pertengahan menjadi masa di mana ilmuwan Islam membuat kontribusi yang besar-besaran dalam berbagai bidang pengetahuan, termasuk matematika, astronomi, kedokteran, filosofi, teologi, sastra, dan lain sebagainya. Karya-karya ilmiah para cendekiawan seperti Al-Kindi, kemudian Al-Farabi, Ibnu Sina, kemudian Ibnu Ar-Rushd seperti yang telah saya jelaskan tadi menjadi landasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia barat sana. Kemudian yang kedua itu ada pemeliharaan dan terjemahan
klasik, yang mana pada periode ini banyak sekali teks-teks Yunani, Romawi, kemudian Persia yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Ini memungkinkan penyebaran dan pemeliharaan warisan ilmu pengetahuan dari peradaban kuno serta pengembangannya lebih lanjut oleh cendekiawan lain. Kemudian yang ketiga itu ada pusat pendidikan dan perpustakaan. Di dalam dunia Islam terdapat banyak pusat pendidikan dan perpustakaan yang terkenal, seperti perpustakaan House of Wisdom di Baghdad dan Universitas Al-Qarawiyyin di Fes, Maroko. Kemudian yang keempat ada perkembangan metodologi ilmiah. Cendekiawan Islam yang mengembangkan metode ilmiah yang dikenal sebagai ilmu kalam atau ilmu penalaran untuk memahami dan mempertahankan keyakinan agama mereka. Kemudian selanjutnya ada perkembangan filosofi Islam ya. Jadi pada abad pertengahan ini terjadi dialog dan sinestis antara pemikiran filsafat Yunani dan Islam. Hal ini menghasilkan perkembangan filosofi Islam yang sangat khas, yang mencoba menggabungkan pemikiran rasional dan ajaran agama. Kemudian yang keenam ada pengembangan seni dan sastra. Selain ilmu pengetahuan, seni, arsitektur, dan sastra Islam juga menjadi perkembangan signifikan pada abad pertengahan. Contohnya adalah arsitektur masjid dan istana yang indah, seni kaligrafi, kemudian karya-karya sastra seperti puisi, kemudian syair, dan cerita epik lainnya. Kemudian yang terakhir itu ada pertukaran budaya dan penyebaran ilmu. Kehadiran dari kekhalifahan Abbasiyah dan kerajaan-kerajaan Islam lainnya di abad pertengahan ini memungkinkan pertukaran budaya dan penyebaran ilmu pengetahuan di seluruh wilayah yang luas seperti. Jadi kesimpulannya, perkembangan Islam pada abad pertengahan merupakan periode yang penuh dengan pencapaian dalam berbagai bidang pengetahuan dan kebudayaan. Kontribusi tersebut memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan di seluruh dunia. Cukup sekian penjelasan dari makalah hubungan Islam dan sains pada abad pertengahan yang pada abad Islam di abad pertengahan yang telah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.